Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta, Bapak Rian Ardiansyah, SPD MPD. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekan yang mengontrak mata kuliah Kapita Selekta. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama dari Yani Amalia dengan NPM 202154066. Yang kedua ada Isna Rahma dengan NPM 202154100. Yang ketiga ada Zulfa Nafisa Syamsal Bayan dengan NPM 202154102. Dan yang keempat ada Devi Romdiani dengan NPM 202154108. Kami di sini akan memaparkan laporan analisis dari bakteri e-book. Langsung saja, untuk buku yang pertama, identitas buku, e-book, dengan judul buku Biologi 1, nama penulis Ari Sulistiorini, kurikulum 2006, tahun terbit 2009, nama penerbit PT Balai Pustaka dengan materi bakteri. Yang kedua, identitas buku dengan judul buku Biologi, nama penulis Muhammad Ansori dan Joko Martono, kurikulum 2006, tahun terbit 2009, nama penerbit Acarya Media Utama dengan materi bakteri. Untuk tuntutan kurikulum pada e-book 1, kompetensi inti untuk pengetahuan, untuk kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Untuk indikator pencapaian pembelajaran, 3.5.1 menjelaskan Archabacteria dan Eubacteria, 3.5.2 menjelaskan definisi, ciri-ciri, struktur tubuh, reproduksi, peranan pada bakteri, 3.5.3 menjelaskan ciri-ciri, cara reproduksi, peranan ganggang biru. Untuk kompetensi inti pada keterampilan, 4.5 menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Untuk indikator pencapaian pembelajaran, 4.5.1 mengisi latihan, 4.5.2 kegiatan 4.1 menyajikan data hasil percobaan bakteri koloni bakteri, kegiatan 4.2 menyajikan data hasil percobaan pertumbuhan bakteri, 4.5.3 kegiatan 4.3 menyajikan data hasil percobaan jenis ganggang biru. Untuk selanjutnya pada e-book 2, kompetensi inti atau pengetahuan, pada kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Indikator pencapaian pembelajaran 3.5.1 menjelaskan perbedaan prokariota dan eukariota. 3.5.2 menjelaskan struktur, fungsi, dan cara reproduksi monera. 3.5.3 menjelaskan pengaruh monera bagi kehidupan. Untuk selanjutnya, kompetensi inti keterampilan. Untuk kompetensi dasar 4.5, menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Indikator pencapaian pembelajaran 4.5.2.1 menyajikan hasil dari pengamatan bakteri berdasarkan letak flagelanya. 4.5.2.2 mendeskripsikan bakteri berdasarkan letak flagelanya. 4.5.2.3 menjelaskan pertambahan dari populasi bakteri. 4.5.3 menyajikan hasil pengamatan. Model pembelajaran yang sesuai. Model pembelajaran yang cocok yaitu model discovery learning, karena model ini menggabungkan pengetahuan siswa yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, karena pada materi bakteri ini erat kaitannya dengan materi biologi sebelumnya yang sudah dipelajari dan berperan untuk belajar aktif, menemukan konsep, melakukan kegiatan penghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi yang disajikan pengajar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Devi mengenai analisis miskonsepsi buku SMA. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Temuan yang pertama yaitu dari e-book Biologi 1 kelas 10 oleh Moansori Djoko Martono. Jenis temuannya miskonsepsi gambar. Eee, Gambar ini kurang lengkap, tidak ada vakuola, lisosom, mitokondria, granula, retikulum endoplasma, dan sitoplasma. Dan seharusnya menggunakan warna yang berbeda agar mudah dibedakan dan diidentifikasi seperti bentuknya seperti apa. Gambar ini ditemukan
pada halaman 78, yaitu gambar 4.2. Untuk hasil telaahnya, yaitu, ditemukan di bakteriologi dasar oleh Silene Setiorini dan Jamila Turo Rohmah, di mana gambar ini menggunakan warna berbeda sehingga mudah diidentifikasi dan dibedakan, seperti antara kapsul, dinding sel, dan membran sel. Selanjutnya yaitu, hasil telaah yang kedua, gambar ini ditemukan di e-book Bakteriologi Konsep-konsep Dasar oleh Dr. Didi Mustana Boleng. Gambar ini penjelasannya lengkap, yaitu berupa adanya vakuola, kinetosoma, mitokondria, granula penyimpanan, lisosom, retikula endoplasma, dan badan Golgi. Miskonsepsi gambar yang kedua yaitu ditemukan pada halaman 81, yaitu gambar 4.4. Pada gambar ini tidak ada keterangan yang menunjukkan mana bakteri monotrik, amfitrik, dan lain sebagainya, meskipun beberapa siswa sudah mengetahui bakteri monotrik, amfitrik, dan lain sebagainya tanpa diberikan keterangan. Untuk hasil telaahnya yaitu, eee, kita temukan pada artikel Bakteriologi Dasar yang mana pada gambar ini, gambarnya lengkap dengan keterangannya, yaitu yang tidak memiliki flagel disebut amfitrik, disebut aftrik, memiliki satu flagel tunggal pada salah satu ujungnya disebut bakteri monotrik, yang memiliki banyak flagela pada salah satu ujungnya disebut bakteri Lopotrix, dan yang memiliki flagela pada kedua ujungnya disebut bakteri amfitrik, dan yang memiliki flagel yang terletak pada seluruh permukaannya disebut bakteri peritrik. Miskonsepsi gambar yang ketiga yaitu, ditemukan pada halaman 83, masih di e-book yang ke-1, yaitu gambar 4.5, di mana gambar ini memiliki keterangan yang kurang lengkap, yaitu tidak ada penjelasan pada keterangan duplikasi kromosom itu seperti apa. Dan pada keterangan proses perkembangan sel tidak dijelaskan spesifikasi perkembangannya seperti apa. Untuk hasil telaahnya yaitu ditemukan pada artikel Bakteriologi Dasar, di mana pada gambar ini memiliki keterangan yang lengkap, yaitu pada gambar nomor 2 merupakan gambar yang sama dengan keterangan duplikasi kromosom pada e-book. Bedanya, pada hasil temuan ini dijelaskan lebih spesifik, yaitu dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Dan pada gambar nomor 3 merupakan gambar yang sama dengan keterangan proses perkembangan sel pada e-book. Bedanya, pada hasil temuan ini dijelaskan lebih spesifik, yaitu septum terbentuk dan DNA terpisah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Riani. Riani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pada analisis miskonsepsi gambar yang keempat. Pada temuan masih e-book 1, hasil telaahnya yaitu gambar ini memiliki keterangan yang lengkap, yaitu pada gambar nomor 2 merupakan gambar yang sama dengan keterangan duplikasi kromosom pada e-book. Bedanya, mohon maaf ada kesalahan, izin melanjutkan ya. Untuk pada miskonsepsi gambar yang keempat, masih e-book 1, jenis temuannya yaitu miskonsepsi gambar. Nah, pada gambar tersebut tidak dijelaskan bagaimana proses ataupun apa yang terjadi yang ditunjukkan oleh tanda panah. Miskonsepsi gambar ini ditemukan pada halaman 85. Nah, untuk hasil telaahnya yaitu, bisa dilihat ya pada gambar tersebut dijelaskan, secara, jelas, bagaimana tahapan-tahapan yang terjadi secara berurutan, mulai dari gambar paling atas ke paling bawah tentang proses transduksi. Ini ditemukan pada sumber referensinya, dari Rini, halaman 66. Kemudian, hasil temuan yang selanjutnya yaitu masih pada e-book 1. Nah, pada gambar tersebut, tidak dijelaskan proses apa yang terjadi, pada gambar ke-1, kedua, dan juga ketiga. Ini ditemukan pada halaman 84. Untuk, hasil telaahnya, bisa dilihat pada gambar,
Pada gambar ini dijelaskan bagaimana proses yang terjadi antara gambar ke-1, kedua, dan juga ketiga. Nah, pada gambar ke-1 yaitu sel bakteri, lisis atau pecah. Pada gambar kedua yaitu bakteri baru penerima sel DNA, dan gambar ketiga, terbentuklah rekombinan baru. Ini ditemukan pada sumber Rini pada halaman 64. Kemudian, jenis temuan yang selanjutnya yaitu, masih miskonsepsi gambar pada ibu biologi kedua. Nah, pada gambar, tersebut, tidak dijelaskan proses apa yang terjadi antara gambar ke-1, kedua, dan seterusnya tentang proses konjugasi. Ini ditemukan pada halaman 75. Nah, untuk hasil telaahnya yaitu, eee, pada tahap per tahapnya, pada gambar ini dijelaskan secara lengkap mulai dari sel pertama, sel bakteri kedua, kontak antara dua sel, juga kopi plasmid dipindahkan. Ini ditemukan pada sumber Kusumadini, dengan judul modul pembelajaran SMA biologi kelas 10 tentang bakteri. Mungkin itu pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sina Rahmah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi konsep. Terdapat dalam e-book Biologi 2 kelas 10 oleh Ari Sulistiorini, yaitu dikatakan bahwa bakteri tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat membuat makanannya sendiri, terdapat pada halaman 72. Hasil telaahnya yaitu Cyanobacteria, bakteri tidak mengandung klorofil sehingga tidak dapat membuat makanannya sendiri. Untuk hasil telaahnya yaitu spirulina adalah mikroalga kelompok Cyanobacteria, dapat hidup di laut dan air tawar serta merupakan organisme prokariotik yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua yaitu bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, untuk hasil referensinya yaitu dari artikel Mikroalga Spirulina Palanthesis halaman 8. Yang kedua yaitu analisis miskonsepsi buku SMA, yaitu miskonsepsi pada kegiatan siswa. Temuannya yaitu pada e-book Biologi 2 kelas 10 Ari Sulistiorini, yang dimana tidak ada alat dan bahan yang digunakan, tidak ada pertanyaan mengenai pengamatan yang dilaksanakan, terdapat pada halaman 99. Untuk hasil telaahnya yaitu, dalam LKPD tersebut tertera ada alat dan bahan seperti gambar di atas. Referensinya yaitu dari laporan praktikum Cyanophyta oleh Dr. Randa Suroso. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis miskonsepsi di luar buku SMA. Jenis temuan miskonsepsi mahasiswa PGSD terhadap mikroorganisme. Tertera pada layar yaitu mikroorganisme adalah bakteri, maka satu mahasiswa yang menjawab tidak tahu kemudian menyampaikan bahwa menurutnya mikroorganisme adalah kuman penyakit. Diambil dari referensi artikel miskonsepsi mahasiswa PGSD terhadap mikroorganisme dari Sari Wahyu Wido. Untuk hasil telaahnya yaitu mikroorganisme bukan hanya bakteri dan tidak semua mikroorganisme menimbulkan penyakit. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada manusia disebut sebagai patogen. Patogen tidak hanya dari golongan bakteri tetapi bisa saja protozoa, ragi, ataupun alga uniseluler. Hasil telaah ini diambil dari artikel miskonsep Sari Wahyu Widodo N. Layung Rahmawati. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin cukup sekian pemaparan laporan hasil analisis dari kelompok 7 tentang materi e-book bakteri.
Mungkin untuk peta konsep bisa dilihat pada laporan analisis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.